NutriHealth Indonesia adalah layanan konsultasi online oleh tim. Ada 4 layanan program. Yang pertama adalah program pengaturan berat badan untuk kamu yang mau menurunkan atau menaikkan berat badan tanpa efek samping. Yang kedua adalah program pengaturan makan dengan masalah kesehatan seperti diabetes, GERD, cancer, PCOS, dan lain-lain. Yang ketiga adalah program pengaturan makan bagi ibu hamil. Karena saat hamil, ibu hamil sering mengalami kesulitan makan seperti mual, muntah, dan lain-lain. Dan peningkatan berat badan ibu hamil berbeda-beda tiap trimester yang sangat membutuhkan pemantauan khusus. Yang keempat, pengaturan makan untuk bayi dan anak. Ini penting sekali karena merupakan salah satu upaya untuk mencegah stunting pada si kecil. Tim yang melayani adalah dokter spesialis gizi klinik untuk konsultasi medis dan kesehatan. Kemudian ada ahli gizi yang akan mengajari memilih makanan serta mengatur jadwal dan porsi makan. Dan ada perawat gizi yang akan mendampingi program kamu supaya asupanmu lebih termonitor. Sehingga di akhir program kamu sudah tahu bagaimana makan yang sehat sesuai kebutuhanmu. Sudah banyak pasien yang ikut program dan berhasil. Sekarang giliran kamu. Iya, Dok, tidak terasa ya, tahu-tahu sudah menuju akhir tahun ya, Desember sudah ya. Waktu berjalan cepat sekali, umur bertambah semuanya. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk selalu menjaga kesehatan kita, menjaga cara makan kita sehingga badan kita tetap sehat walaupun umur bertambah. Terus sumber makanan adalah sumber obat yang paling mujarab yang kita perlukan sebenarnya. Kita berkumpul bersama dok ya untuk mendengarkan presentasi dari Bu Dokter, Dokter Lucy. Dan malam ini temanya adalah karbohidrat. Perlu atau tidak? Em, Mungkin orang perlu diterangkan dok mengenai apa itu sih karbohidrat. Orang taunya karbohidrat nasi dok. Bagaimana membutuhkan karbohidrat untuk kita dok, kebutuhannya? Nah mungkin dari satu saya mulai dulu dok pertanyaannya. Silahkan dok. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Gusal. Jadi memang selama ini orang kalau ngomong karbo tuh kesannya adalah hanya nasi, padahal pilihan karbo itu banyak sekali. Untuk mempermudah saya menjawab, saya mau share slide ya, izin share slide. Nah, apakah sudah terlihat? Terlihat dok. Ya, jadi jelas ya Pak untuk satu slide ini? Jelas sekali. Ya, jadi selain nasi, itu ada pilihan-pilihan bahan makanan sumber karbohidrat. Ya, jadi kalau kita makan itu sebenarnya komposisi anjurannya tuh seperti ini. Anjuran sehat ya. Jadi ada makanan pokok. Makanan pokok ini adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Contohnya adalah nasi, roti, mie, ubi, jagung. Nah, ini semua bahan makanan sumber karbohidrat. Terus untuk kelengkapan makanan yang lain adalah sayuran. Ini ya, sayuran dikonsumsi seharusnya sih banyak gitu ya, tapi orang sekarang konsumsi sayuran sedikit gitu ya. Saya ingatkan lagi, sebaiknya sih banyak. Kemudian ada kelompok lauk pauk. Ini adalah bahan makanan sumber protein. Contohnya telur, daging, unggas. Unggas tuh ayam gitu ya, ayam bebek. Seafood, kacang-kacangan. Dan satu kelompok lagi yaitu buah. Jadi kalau kita makan, idealnya itu dalam satu piring ya, nggak harus satu piring sih. Dalam satu paket sekali makan itu ada unsur-unsur ini. Nah, dengan makan seperti ini, artinya kita sudah mendapat kelengkapan gizi untuk sehari-hari, gitu, Pak. Nah, selain tadi pertanyaannya adalah
mengenai karbohidrat. Di sini ya. Nah, di sini karbohidrat ini yang tadi ya, kalau tadi kita ngomong makanannya, kalau ini adalah zat gizinya. Zat gizinya disebut karbohidrat, makanannya disebut bahan makanan sumber karbohidrat karena mengandung karbohidrat yang paling banyak dari zat gizi yang lain. Nah, karbohidrat itu punya peran yang sangat penting, yaitu sumber energi untuk tubuh. Ya. Kemudian protein itu punya tugas yang lain, yaitu membentuk sel baru, mengganti sel rusak, dan zat gizi lemak itu selain sebagai sumber energi, jadi sama ya dengan karbo ya, juga punya peran-peran yang lain, yaitu penyerapan vitamin, vitamin larut lemak, ya vitamin D itu. Nah, itu penyerapannya dibantu oleh lemak. Fungsi reproduksi, bahan hormon dan enzim. Nah, ini adalah zat gizi lemak. Zat gizi yang lain, vitamin dan mineral, itu tidak memberikan energi. Vitamin ada kelompok-kelompokannya, ada yang larut air, ada yang larut lemak, mineral itu. Nah, ada yang makro dan mikromineral. Keduanya ini membantu dalam berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Nah, dengan peran-peran ini memang jadi mereka punya tugas masing-masing dan harus terlengkapi dalam konsumsi sehari-hari. Nah, dari kelima zat gizi tadi, 3 karbohidrat, protein, lemak itu menghasilkan kalori kalau di metabolisme atau dioksidasi di dalam tubuh. Nah, anjuran sehat adalah konsumsi karbohidrat 55-60% dari total kalori. Protein 10-20% dari total kalori. Lemak kurang dari 30% dari total kalori. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya paling banyak dikonsumsi yaitu karbohidrat. Nah, kalau kita lihat di sini berapa konversinya, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori, protein menghasilkan 4 kalori, lemak menghasilkan 9 kalori. Dan vitamin mineral itu tidak menghasilkan kalori. Jadi kalau ada orang yang saya pengen anak saya gemuk, itu makannya apa? Terus vitamin dan mineral. Oh, vitamin dan mineral itu tidak menghasilkan kalori. Jadi anak yang kurang gemuk ya kurang makan gitu ya. Nah, ini penjelasan mengenai komposisi makanan dan zat gizi terkait karbohidrat, Pak. Dok, saya jadi kalau boleh bertanya, Dok, ada orang yang misalnya saya makan protein aja banyak-banyak, makan daging aja banyak-banyak. Saya tuh mendapat kalori juga, mendapat energi dari protein tersebut. Kalau lihat keterangan dokter sini, saya mesti makan berapa banyak proteinnya untuk memenuhi 55-60% total kalori saya, Dok. Menggantikan karbohidrat saya gitu. Banyak sekali Iya, dong protein yang saya harus makan. eh, karena protein itu tugasnya bukan menghasilkan kalori, Pak. Protein itu tugasnya tadi ya membentuk sel baru dan mengganti sel rusak. Nah, ini juga ada penjelasannya. Kalau eh, kalori tidak cukup, kalori dari karbohidrat dan lemak itu tidak cukup, protein akan dijadikan kalori. Jadi kalau orang mengonsumsi protein banyak-banyak, kurang karbohidrat, proteinnya itu tidak dimanfaatkan seluruhnya untuk bikin sel baru, mengganti sel rusak, tapi juga dihancurkan untuk jadi energi. Jadi sebenarnya perannya itu jadi jadi harus membantu peran yang lain dan konsumsi protein yang berlebihan lebih dari yang kita butuhkan dan dihancurkan menjadi energi itu nanti akan memberikan efek samping misalnya asam urat jadi tinggi dan konsumsi protein yang berlebihan itu akan juga membawa lemak ke dalam tubuh.
karena bahan makanan sumber protein itu juga mengandung lemak dan pada protein hewani juga mengandung kolesterol. Kalau yang tidak kalau yang dari nabati ya mengandung lemak dan minyak gitu, Pak. Jadi perannya itu berbeda. Oh, dok, jadi berarti kalau kita makan protein atau daging lebih, memang kita mendapat karbonya, mendapat energinya. Mendapat energi. Tapi juga berarti hasil dari banyak protein itu mengakibatkan trigliserid kita tinggi dan juga asam urat kita Nah, tinggi. Ada bisa. efek sampingannya, dok, berarti ya. Iya, bisa, Pak. Oke, dok. Terima kasih. Dok, ingin bertanya, dok. Karbohidrat fungsinya hanya sebagai sumber energi atau ada peran lain, dok? Ah, kalau Atau hanya semata-mata dijabarkan, energi? iya, Hmm. kalau dijabarkan bahwa manfaat karbohidrat itu memang utamanya sebagai sumber energi, tetapi dengan peran itu dia akan menghemat penggunaan protein sebagai energi karena protein akan terlindungi dan dipakai sebagai peran utamanya si protein. Nah, manfaat lain membantu metabolisme eh, lemak yang optimal, menjaga kesehatan pencernaan. Ini khususnya serat ya, karena sebenarnya serat itu juga masuk ke dalam keluarga karbohidrat, tetapi serat mempunyai sifat tidak diserap oleh usus. Sehingga kalau kita makan serat banyak pun kalori tidak ada yang masuk ke dalam badan gitu. Dan manfaat lain yaitu menyediakan vitamin dan mineral. Ini terutama perannya dari serat. Jadi itu manfaat karbohidrat. Selain itu, saya ingin menjelaskan bahwa karbohidrat itu ada dua kelompok, yaitu karbohidrat kompleks dan simpleks. Karbohidrat kompleks itu bentuknya adalah pati dan serat. Contohnya adalah nasi, yang ini ya, gambar ini ya, kentang, spaghetti, terus pasta gitu ya. Nah, ini adalah karbohidrat kompleks karena rantainya masih panjang. Rantainya akan memendek setelah masuk ke dalam tubuh kita karena dicerna tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek sampai jadi karbohidrat simpleks, yaitu gula pas. Contoh makanannya kalau kalau udah di dalam perut itu sudah jadi karbohidrat simpleks. Tetapi kalau di luar kita juga bisa ketemu dalam bentuk gula pasir, minuman manis, permen, kue-kue. Nah, ini contohnya termasuk madu. Nah, ini adalah karbohidrat simpleks. Bisa Kalau bertanya, kita dok. lihat, ya Bisa ini bertanya, dok. penjelasannya lebih gampang Balik mungkin. balik ke yang tadi boleh, Oh, dok. Balik ke yang tadi, dok. baik, Pak. Biar jelas, dok. Hmm, Karbohidrat kompleks pati dan serat pati. hmm, Ini hmm, hmm. berarti pati adalah istilahnya adalah makanan karbo yang sifatnya harus Rantainya masih diolah panjang. dulu. Ya, Iya, rantainya masih ya, panjang harus yang diolah mas, dulu ya. ya, Seperti beras, gandum, apalagi ubi, singkong yang jadi ya. tepung-tepungan, dok ya. Ya, sampai Itu tepung kemudian masih pati. Sampai tepung masih pati pati. semua ya. Ya. Prosesnya masih panjang. Begitu kurang lebih, dok. Sampai pati prosesnya tinggal sedikit, tapi sampai Iya, sampai apa sampai tepung sudah tinggal sedikit prosesnya ya. Kalau masih oke. utuh masih panjang prosesnya di Oke. saluran cerna. Ya, Sedang karbohidrat simpleks adalah yang sudah hampir jadi gula istilahnya, iya, jadi gula energi. sudah gula Pak. Cepat sekali Sudah. diproses. Jadi Ya. kita makan gulanya langsung masuk sebentar, langsung masuk ke lambung, langsung diserap, jadilah masuk ke darah, jadi gula darah, jadi energi gitu, dok. Iya, Begitu seperti kurang lebih. itu sederhananya. Ini Nah, awam yang ya, ngomong ya, dok ya. ini gambar penyederhanaan tadi, Pak. Jadi, pati itu rantainya masih panjang, kalau serat rantainya panjang dan tidak bisa diserap oleh tubuh karena ada rangkaian unsur lain. Nah, kalau karbohidrat simpleks itu tinggal gula itu 2 molekul, kalau dipecah lagi jadi glukosa 1 molekul. Nah, ini tinggal serap yang ini. Yang ini tinggal Oke. diserap. Jadi ya Jadi gampang bahaya sekali, meningkatkan cepat sekali gula. naiknya, dok, ya, gulanya ya. Ya cepat sekali meningkatkan gula darah. Tapi kalau konsumsinya sedikit ya Istilahnya gini, dok. eh, Istilahnya mungkin kita minum sekarang, setengah jam kemudian gula darah kita sudah naik, dok. oh nggak sampai setengah jam.
Oh ya, lebih cepat Lebih lagi cepat dok. dari itu. Iya, makanya kalau orang mau Waduh, pingsan terus minum air gula terus seger, nah itu 15 menit, 10 ya, menit sudah ya, naik gulanya dok ya, ya, sudah ya, itunya. cepat Oke, baik dok. meningkatkan. Nah, ini penjelasannya. Nah, kalau tadi, jadi kita mesti bedakan ya, karbohidrat kompleks itu yang di bawah, karbohidrat simpleks itu yang di atas. Jadi berbeda. Kalau karbohidrat kompleks tadi 3 sampai 4 porsi, kalau gula itu anjurannya maksimal 4 sendok makan satu hari dalam makanan. Gitu, Pak. Baik dok, sangat jelas menurut saya keterangannya. Jadi hati-hati dengan yang simplex dan Ya, jangan terlalu banyak anjurannya makan jangan yang banyak-banyak. simplex. Cepat ke darah dan naik darah kita, naik gula darah kita Ya, dok ya. Oke dok, jika kita semua butuh karbo dok untuk energi, kan karbo tuh untuk energi. Bagaimana kita tahu porsi kebutuhan kita? Banyak orang bilang saya diet gula, saya diet karbo. Tapi tahu nggak cara tahu untuk berapa yang harus kita butuhkan? Bagaimana dok? iya. Jadi gini, Pak. Kalau untuk kembali ke karbohidrat simpleks, anjurannya 4 sendok makan. Dalam satu hari, dalam jumlah yang terbagi di dalam makanan, termasuk minuman. Jadi minuman manis tuh juga sebetulnya boleh dikonsumsi tergantung kebutuhan. Karena kalau satu gelas 200 cc atau satu cangkir teh manis gitu ya, biasanya gulanya cuma 1 sendok makan. Jadi akan meningkatkan kadar gula darah, tapi kalau cuma 1 gelas ya tidak tinggi sekali sebetulnya sih, kecuali dengan makanan-makanan lain. Nah, kalau yang tadi disebutkan Pak Gosal, jadi berapa banyak sih kita butuh karbohidrat, bahan makanan sumber karbohidrat atau karbohidrat? Kita mesti melihat sebenarnya kita aktivitas fisiknya tuh kayak apa sih? Nah, boleh kita lihat di sini kalau di dalam pekerjaan, aktivitas fisik ringan itu adalah kelompok yang orang-orang yang menulis, ketik, ya kayak dosen gitu ya, duduk, terus nonton TV, nyetrika duduk, bahkan cuci piring. Karena cuci piring itu berdiri ya Pak ya, tidak bergerak. Jadi dianggapnya juga aktivitas ringan. Jalan santai dalam ruangan. Nah, ini tentu saja kebutuhan kalorinya jadi paling rendah di antara tiga ini, yang ringan, sedang, berat. Yang sedang, yang jalan cepat, naik tangga, berkebun. Kalau ya saya jalan cepat, ya kalau jalan cepatnya setengah jam, ya sedang saat itu saja. Tapi sepanjang hari mungkin ringan gitu ya. Jadi kebutuhannya nggak banyak-banyak amat. Kemudian kerjaan mengepel, tapi mengepel sekarang itu kadang-kadang pakai mesin ya, tet tet tet, udah mesinnya jalan sendiri. Mencuci mobil kalau mencuci mobilnya masuk ke alat apa mesin apa namanya servis pencuci di dalam mobil terus diguyur, itu ya tidak termasuk ya, mencuci mobil tuh bergerak gitu. Bersepeda santai, bermain tenis meja misalnya. Kemudian aktivitas fisik berat, mengangkut beban berat, menggali, nyangkul, eh, mencangkul berat, ya berlari, mendaki gunung. Nah ini kelompok aktivitas fisik dan pekerjaan yang berat. Jadi sekarang kita bisa mengelompokkan diri kita. Kita tuh aktivitas fisiknya tuh ringan atau sedang atau berat. Nah, kalau saya perhatikan pasien-pasien saya, Dok, boleh itu boleh boleh pada balik dok, umumnya, boleh bertanya ke. oh bagaimana? Berarti saya termasuk yang kelompok Ringan, ringan dok, karena saya ringan. Mungkin kadang-kadang berat kalau lagi olahraga golf setengah hari. oh golf termasuk berat. Sedang gitu Jadi ya. pada waktu saya mau Sedang main mungkin golf, sedang karena jalan. berarti waktu saya mau main golf saya boleh makan lebih dok karbonya. Bukan proteinnya ya berarti, bukan bukan protein yang saya makan Bisa lebih, karbonya yang saya makan lebih dok ya. kan Harusnya karbonya. saya misalnya makan Karbonya lebih ke Harusnya karbonya. saya makan 150 gram pada waktu saya mau main golf, seharusnya saya makan mungkin jadi naikin 50% jadi 200 gram misalnya gitu dok. Bisa Ya, mungkin. atau saya mau Ya, ikut apalah yang lari maraton gitu. Waduh, itu mesti double makannya sebelumnya. maraton maraton berbeda karena maraton eh, aktivitas fisiknya berat tapi tidak lama. Nah, itu juga Jadi mesti yang dipertimbangkan lagi. yang dokter sampaikan misalnya porsi makan gizi seimbang.
Gizi seimbang kan tadi Mm-mm. untuk karbonya 50% kalorinya. Kemudian proteinnya 10 sampai Ya, 20% jadi kalorinya. Atau kalau dibagi ke ya, isi piringku itu nasinya 150 gram atau 30%, kemudian sayurnya 30%, kemudian 30%-nya adalah dibagi protein dan serat. Betul kan, Dok? Tapi ya. itu Kalau untuk komposisi di komposisi berarti yang piringnya, ringan dan sedang, Dok ya. iya, kira-kira demikian. Karena kalau yang berat biasanya kalau kita lihat ya orang-orang dengan aktivitas fisik berat, ya yang Ya, petani misalnya, itu makan nasinya ya pasti akan lebih banyak betul. karena untuk exercise dan kalau kita bicara petani itu kan nyangkulnya tuh nggak cuma 1-2 jam ya, setengah hari gitu, ya itu Pak. Baik, Dok. Nah, Jadi kalau saya mau siap-siap jalan-jalan ke puncak sama teman-teman, berarti pada hari itu saya bisa makan lebihan, Dok ya, karena bisa, energi saya keluarnya banyak, ya Dok ya. bisa. Tapi Biasanya yang dimakan, kalaupun ingat, yang dimakan berarti karbo, Dok ya, bukan protein yang dimakan banyak-banyak ya. ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita apa namanya, kalaupun kita makan tidak sangat tidak cukup gitu, nanti waktu jalan juga lapar gitu. Baik, Jalan-jalan Dok. kan, ini bukan Cepat laparnya, jalan, Dok ya. bukan jalan olahraga, tapi ini jalan-jalan ya itu. Jadi Nanti pemirsa lebih teman-teman, lapar dan nanti jadi perlu. pemirsa teman-teman, Mm, kalaupun mau jalan-jalan dan keluar pada lapar, jangan banyak-banyak makan proteinnya, tapi karbonya yang dimakan, gitu ya, Dok. iya. Oke, Oke, terima saya kasih, lanjutkan Dok. ya Pak ya untuk Silakan, penjelasan Dok. berikutnya ya. Tadi terkait dengan tadi yang kita diskusikan. Jadi kalau saya lihat pasien-pasien saya dengan aktivitas yang sehari-hari itu ya, saya jarang ketemu yang aktivitas fisik berat. Biasanya itu teman-teman dokter gizi yang ketemu pasien-pasien atlet. Nah, itu banyak tuh yang aktivitas fisik berat. Tapi kalau saya lebih banyak bertemu dengan pasien yang aktivitas fisiknya ringan sampai sedang. Nah, untuk orang Indonesia dengan tinggi badan antara 150 sampai 170 ya, kira-kira lah begitu. Itu kebutuhannya antara 1.500 kalori sampai 2.500 kalori. Nah, bisa dapat apa sih? Ya 1.500 kalori sampai 2.500 kalori, makan sehari 3 kali, dan selingan 3 kali itu ya mungkin sekitar 500 makan seperti ini bisa dapat 565 kalori. 565 kalori itu bentuk makanannya seperti ini. Jadi makan nasi 100 gram, lauk sekitar 100 gram. 100 gram tuh 2 potong ya, atau telur 2 butir. Wah, ini kalau steak jadi bingung gitu ya, "Oh, makannya steak saya cuma makan setengah potong gitu ya, karena steak biasanya 250 gram. Kemudian sayur 100 gram, buah 100 gram itu dapatnya 565 kalori. Jadi nasi itu Jadi sekitar untuk 6 makanan sendok. sekali Iya, makan, Dok ya. sekali makan itu udah dapat 565 kalori. Untuk makan siang misalnya atau makan malam, Bisa betul, Dok. makan siang, tergantung aktivitas fisik kita, Pak. Karena misalnya perawat yang jaga malam, lah kan malamnya makan lebih banyak dong. Siang mungkin dia Oke, tidur Dok. siang jadi karena tidur siang jadi makannya nggak banyak. Bisa seperti itu. Ini kira-kira saja. Kalau misalnya oh nanti malam kita mau ini ada acara ulang tahun dan dansa-dansa, ya pasti malamnya yang lebih banyak makan ya karena kan mau Perlu beraktivitas fisik. energi, Dok Ya, ya. misalnya seperti itu. Dok, kalau saya nih beratnya saya tinggi 174 cm tingginya. Saya kira-kira berapa kalori sehari, Dok, yang total satu hari yang saya butuhkan? Untuk aktivitas fisik ringan, misalnya aktivitas fisik lagi ringan, itu sekitar 2.100 kalori sudah cukup, Pak. 2.000 kalori. Jadi makan Berarti seperti kalau ini ya bisa untuk jadi saya eh, makan pagi misalnya 550 kalori, makan siang 550 kalori, makan malam 550 kalori. Baru boleh 1.650 kalori, Dok. ya Sisanya ada snack yang sisanya selingan 350 kalori saya cemilan, Dok ya, berarti. ya bisa cemilan Eh, 3 kali cemilan 100 siang 100
Jam 3, 150 ya cemilan siang jam 3 atau jam 4, dan cemilan tengah malam boleh nggak dok jam 10 dok? boleh. Iya bisa kira-kira seperti itu Pak. Jadi kebutuhannya satu hari saya antara 2000 sampai 2100, benar dok, kurang lebih seperti itu. Ya, sekitar seperti itu. Nah, kalau 2000 kalori, berat badan naik terus berarti aktivitas fisiknya sangat rendah. Kurang Atau dok kalau ya. 2000 kalori kelaparan terus beratnya turun, ya mungkin makannya kurang banyak karena ternyata banyak aktivitas fisik yang tidak terkalkulasi pada waktu Iya. perhitungan, misalnya begitu. Tapi saya sesuai dengan petunjuk dokter, makan sehari 3 kali, yang tadi makan besar, dan saya ada selingan 2 kali, dan totalnya memang 2000 kalori atau 2000 sampai 2100. Plus saya olahraga malam dok ya, jalan 1/2 jam ya, Iya, ini atau kadang-kadang push up. berkat ini berkat ikut program pada saat lalu ya, jadi masih dilanjutkan ya. Terima kasih dok. Silakan lanjut dok. Oke, saya mau bertanya dulu dok. Hmm. Bagaimana kalau kita tidak makan karbo? Kita tidak makan karbo atau eh, makan karbohidrat sekaligus banyak di satu waktu aja. Seorang bilang, saya diet, saya hanya makan sehari 2 kali. Kemudian saya makannya, udah pokoknya saya makan banyak 2 kali, yang lain saya nggak makan. Saya diet katanya. Pertanyaannya tadi dok, Ya, bagaimana kalau kita tidak makan karbo atau makan karbo sekaligus banyak di satu waktu? iya, jadi penjelasannya demikian, Pak. Jadi ini gambarnya gambar ilmiah ya, Pak ya, dari Yang literatur penting, yang ilmiah. penting keterangannya umum dok. Jadi itu ada fase disebutnya fat fasting state. Jadi sebenarnya gambarnya tidak hanya dua ini, tapi ini yang pokoknya dua ini. Jadi setelah makan, ini fase setelah makan ya Pak ya. Ya. Di sini kita lihat setelah makan karbohidrat itu tadi kan karbohidrat tuh rantai panjang masih disebut karbohidrat. Terus masuk diserap dalam bentuk Kan mas monosakarida disebut glukosa. pangan dari Jepang itu Nah, dari glukosa dia ini kita akan ya dibawa ke otak untuk memberi makan otak, jadi kita bisa mikir gitu ya. Di, Oh, jadi ke otak jadi juga dok, glukosa ya itu. dikirim ke otak karena otak tidak bisa mengolah substrat menjadi glukosa. Jadi harus dalam bentuk glukosa. Makanya kalau aduh apa Nggak bisa mikir. lapar ya itu kan otak juga nggak bisa mikir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, glukosa berikutnya, glukosa itu masuk ke liver. Di liver ini akan diolah menjadi energi. Terus sebagian sisanya dicadangkan jadi glukogen dan sebagian lain dicadangkan jadi trigliserid. Nah, ini akan masuk kalau kelebihan akan disimpan dalam bentuk lemak. Itu itu adalah glukosa setelah makan. Kalau berlebihan, dia juga akan langsung disimpan dalam bentuk lemak. Pada saat tidak makan, ini ya Pak, gambar ini tidak makan, tidak ada glukosa yang masuk, tidak ada karbohidrat yang masuk. Jadi kadar glukosanya rendah. Kemudian terus bagaimana dong otak kita? Kan otak nggak bisa bikin glukosa dari mana-mana. Ya dia menerima dari metabolisme liver. Jadi liver akan mengirimkan gula ke otak, glukosa ke otak untuk kita bisa mikir atau metabolisme lah gitu ya. Dan eh, tapi liver sendiri itu juga harus menghasilkan glukosa dari memecah cadangan gliserol. Tadi ingat ya, kalau glukosa jadi glikogen. Nah, glikogen di sini juga akan dipecah jadi cadangannya akan dipecah dari glukosa. Ini glikogen. Nah, terus dari mana lagi? Dari gliserol. Gliserol itu dari mana sih? Dari lemak. Tadi tumpukan lemak. Tumpukan lemak jadi asam lemak masuk ke liver untuk eh, eh, apa? Untuk metabolisme lain. Nah, ternyata otot atau protein itu juga berkontribusi. Protein akan dipecah jadi asam amino, jadi glukosa. Jadi kalau nggak ada makanan, itu Diambil dari dalam gula tubuh akan kita. diambil dari otot atau protein dan lemak gitu, Pak.
tergantung jangka waktunya lagi, masih ada jangka waktu sekian jamnya gitu, Pak. Berarti orang gemuk kalau nggak makan bagus dong dok. Diambil di Orang situ jadi kurus dia. bisa, tetapi proses untuk lemak dibongkar itu juga menghancurkan otot. Jadi kurusnya orang gemuk kalau Tidak kalau makan. diet ekstrim nggak makan cukup karena nggak ada supply, jadi ya dia akan mengorbankan otot dan lemak sehingga ya turun berat badannya, tapi kerugiannya adalah ototnya jadi kecil. Sedangkan kan otot itu sangat penting untuk kesehatan gitu, Pak. Lemak boleh turun, tapi jangan otot. Istilahnya begitu dok ya. Iya, untuk menurunkan berat badan, lemak harus tuh hilang, tapi eh, protein atau otot jangan hilang. Mengapa? Karena Oke. nanti usia ini apa namanya pada saat usia tua orang tuh sangat susah bikin otot atau sangat susah bikin protein otot. Jadi jangan disia-siakan, gitu Pak. Baik dok. Bagaimana dok kalau kita untuk mengambil caranya untuk memenuhi karbohidrat dengan baik? Cukup karbohidrat, mengurangi karbohidrat, apa gimana dok? Ya, Saya ulangi oh, pertanyaannya dok ya. Bagaimana kita cara memenuhi karbohidrat kita dengan baik? nah ini adalah cerita yang tadi. Kalau kita cukup karbohidrat, itu kita seperti ini. Tadi dapatnya 565 kalori. Tapi Betul, kalau kita mengurangi karbohidrat, sebetulnya kita kalorinya lebih sedikit apa enggak? Itu kan yang diharapkan ya, Pak. betul dok. Dokternya sedang batuk-batuk, maaf pemis. Kasih minum dulu dok ya. Ternyata dengan mengurangi karbohidrat, orang cenderung orang mengurangi karbohidrat ini ya, Pak ya, yang Ya, 100 kalori jadi 50 kalori, orang cenderung ingin kenyang dan menambah lauk. Nah, kalau nambah lauk, jadinya kalorinya lebih banyak, Pak. Berbeda kalau mengurangi karbohidrat, ya, yang ditambah sayuran. Nah, kalorinya lebih sedikit. Kalau model seperti ini, yang model-model orang sekarang mengurangi karbo, nambahin lauk, ini ya Pak ya, lauknya lebih protein dok ya banyak maksudnya ya, proteinnya, lauknya. ya, itu kalorinya sebetulnya malah lebih banyak. Makanya banyak orang yang mengurangi karbo, saya ngurangi karbo, ngurangi nasi gitu ya. Tapi kok berat saya nggak turun-turun? Nah, ya karena lauknya banyak. Nah, ini yang terjadi. Beda, Pak, kalau makannya nasinya dikurangi, sayurnya ditambah. Ya, jadi itu kalorinya bisa lebih sedikit. Cuma, apakah kita harus hitung kebutuhan sehari-hari supaya sesuai yang kita makan dengan kebutuhan kita. Jangan terlalu sedikit, nanti malah jadi masuk ke kurang gizi, atau apa mengurangi nasi, menambah lauk, malah kalorinya lebih banyak gitu, Pak. Jadi ini penjelasannya bagaimana peran dari karbohidrat. Baik dok. Em, karena waktunya tidak mengizinkan dok, kita sudah sampai pada penghujungnya. Masih ada yang ingin disampaikan dok mungkin? Eh, Rasanya sudah semua saya Iya, sampaikan ya, ya, Pak ya. walaupun sudah semua sebenarnya banyak sekali yang harus kita bicarakan mengenai karbohidrat, tapi ya nanti di lain waktu kita bicara lagi tentang karbohidrat. Saya ingin mengambil suatu kesimpulan dok ya mengenai apa yang dokter sampaikan bahwa pertama menurut saya karbohidrat diperlukan tubuh terutama sebagai sumber energi itu wajib
betul dok, wajib hukumnya. Iya, Karena kalau tubuh tidak memerlukan karbohidrat. tidak betul, karena kalau tidak ada karbohidrat, efek sampingannya banyak. Walaupun karbohidrat itu bisa diambil dari lain-lain gitu, ya. Tapi itu tidak tepat. Kedua, kekurangan asupan karbohidrat menyebabkan tubuh menggunakan protein sebagai sumber energi atau Iya. pengganti. Tapi tadi saya sampaikan bahwa ada akibat sampingannya yang mungkin kurang baik untuk tubuh kita. Begitu dok, kurang lebih ya nomor dua. Ketiga, konsumsi kelebihan karbohidrat berdampak peningkatan kadar gula darah dan obesitas. Itu pasti. Orang yang banyak makan gula, ya sakit gula. Intinya itu. Tiga poin itu saya rasa yang menjadi main kesimpulan dari apa yang dokter sampaikan semuanya. Kurang lebih begitu, dok. Iya, Pak. Terima kasih sudah menyimpulkan. Oke, kita sudah sampai pada sesi mungkin tanya jawab dok ya mengenai apa yang dokter sampaikan di sini. Eh, Terima kasih sudah menyampaikan presentasinya. Pertanyaan saya langsung kepada pertanyaan dok ya. Pertanyaan ini dari Ibu Hana. Selamat malam Ibu Hana. Pertanyaannya, apakah untuk menjaga kualitas tubuh yang fit, apakah disarankan konsumsi protein TNP karbo? Protein tanpa karbo maksudnya ya. Em, Anjuran makan sehat itu karbohidrat seperti tadi ya, isi piringku itu ya, itu adalah anjuran dari gizi seimbang eh, yang dikeluarkan oleh Kemenkes. WHO juga menganjurkan balanced diet ya. Jadi anjurannya adalah mengonsumsi bahan makanan sumber karbohidrat atau makanan pokok, lauk, sayur, dan buah dalam porsi-porsi yang seperti gambar tadi. Gitu, Pak. Semoga terjawab pertanyaannya. Ya, singkat dan jelas dok. Artinya kita harus makan pola makan yang benar dan gizi seimbang, Ya. memenuhi kebutuhan kita dengan karbohidrat, dengan protein, dengan serat dan vitamin. Kurang lebih seperti itu dok. Oke, jawabannya ya. Saya lanjut dengan pertanyaan nomor dua dok dari Ibu Ellen Cahyadi. Menurut dokter, bagaimana solusi untuk anak kecil, balita yang tidak mau mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi sama sekali dok? Pertanyaan itu. Mengapa seseorang sudah mengurangi porsi karbohidrat namun tetap obesitas ya dok? Dua pertanyaan. Satu mengenai anak-anak, satu mengenai sudah kurangin karbohidrat tapi tetap obesitas. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan dikirim tadi sebelum slide terakhir ya, Pak ya, yang kalau Betul. mengurangi karbohidrat, nambah protein, nambah lauk, itu kalorinya malah lebih banyak. Jadi eh, turun berat badan jadi tidak sukses. Tapi untuk pertanyaan yang pertama, itu sebenarnya anak-anak tidak suka. Kalau di sini tidak suka karbohidrat, ya saya lebih membaca yang kedua yaitu eh, misalnya nggak suka nasi gitu ya, pilihannya banyak, tidak hanya nasi untuk bahan makanan sumber karbohidrat atau makanan pokok. Bisa kentang, bisa ubi, singkong. Tapi kalau orang kota, ubi singkong mungkin sesuatu makanan yang fancy ya. Pasta bisa, makaroni bisa, gitu ya, bihun, mie, suun lah. Nah, itu semua bahan makanan sumber karbohidrat atau makanan pokok itu bisa dipakai, dipilih mana yang sesuai. Kalau anak-anak biasanya kita harus mencobakan pelan-pelan sesuai dengan kebiasaan si anak. Jadi mesti dibiasakan makan. Itu Pak, semoga Jadi bisa menjawab pertanyaan Bu. jadi sebenarnya banyak makanan pengganti dok ya, Ya, sebetulnya istilahnya begitu. ya bisa pilihannya macam-macam. Kalau konsultasi kepada dokter spesialis gizi pasti dikasih apa istilahnya opsi-opsi makanan penggantinya banyak sekali saya kira dok ya. Iya benar, karena nanti dikasih datanya pilihan-pilihan makanannya. Baik dok. Saya masuk ke pertanyaan nomor tiga dok. Dari Ibu Evelyn Semarang. Kayaknya orang kenal nih dok. Mudah-mudahan. Halo malam Ibu Evelyn. Pertanyaan, apakah beras porang yang saat ini tren digunakan sebagai pengganti nasi
pengganti nasi putih dapat dikonsumsi rutin dan adakah kekurangan dibandingkan beras putih dalam hal zat gizinya? Iya, menarik sekali sesuai dengan eh, Judulnya, apa iklan Pak. sponsornya. Betul, sponsor ini. Jadi, beras porang itu boleh dikonsumsi. Itu adalah salah satu pilihan. Tapi kita harus tahu bahwa beras porang itu mempunyai kalori yang sepertiga lebih rendah daripada nasi biasa. Jadi, kalau mm, karbohidratnya perlu 100 gram, ya beras porangnya harus lebih banyak dari itu. Nah, biasanya ini bisa dimanfaatkan pada saat traveling. Mengapa? Karena traveling itu kadang susah ketemu sayur. Nah, jadi makan nasinya bisa 3 kali lipat dengan tidak pakai sayur. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Saya tidak menganjurkan nasi dan sayur diganti 100% dengan beras porang. Saya tidak menganjurkan seperti itu. Tapi kita manfaatkan teknologi-teknologi modern untuk kemudahan dan kenyamanan hidup kita. Mengapa saya tidak menganjurkan bisa diganti 100%? Karena sayur yang dengan makan sayur berganti-ganti kita mendapatkan vitamin, mineral, dan serat yang berbeda-beda setiap hari. Jadi itu melengkapi kebutuhan gizi kita. Cuma kalau pada keadaan tertentu, misalnya Lebaran tuh ya, cari makanan susah, cari sayur susah, malas masak, ya bisa juga kita manfaatkan beras porang gitu, Pak. Semoga terjawab ya pertanyaan Ibu Evelyn. Iya, Bu Dokter, mungkin saya mau tambahkan sih. Berarti Bu Dokter, kalau kita yang makannya banyak, tadi kan dia lebih sepertiga, lebih sedikit daripada kalori beras biasa, Dok ya. Iya, kira-kira Ya, makan angkanya beras porang lebih banyak, tapi kenyangnya kenyang sekali, tapi kalorinya tidak setinggi yang seharusnya. Begitu, Dok, kurang lebih ya. ya, tapi kan Bisa dengan analisa begitu. ya, tapi tergantung aktivitas fisik kita, kebutuhan kalori kita, dan tergantung dengan komposisi makan kita. Kalau misalnya masak nasi goreng nggak pakai apa-apa, cuma pakai telur, ya bisa seperti itu gitu. Iya, karena ada orang yang doyan makan nasi, dia bilang, kalau nggak makan nasi nggak kenyang, Dok. Aduh, disuruh potong jadi dari 150 gram jadi 700, jadi 75 gram, saya nggak puas gitu. Lah, makan beras porang berarti dia bisa Puas gitu. naik 100 lebih, kemudian eh, kenyang, Dok, jadinya dia. Begitu, Dok. Anjuran makan tetap anjuran makan sehat, tetapi kita tetap bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk kemudahan hidup kita gitu, Pak. Baik, Dok. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Luvina, Jawa Barat, Dok ya. Bagi penderita autisme, itu tidak disarankan mengonsumsi makanan yang mengandung gluten. Biasanya gluten itu banyak ditemukan pada makanan sumber karbo seperti tepung-tepungan. Apakah ada alternatif makanan pengganti yang free gluten yang terjangkau? Baik, terima kasih pertanyaannya ya, Bu Lufiana. Jadi sebenarnya kalau kita bicara gluten, itu adalah kita bicara protein yang ada di gandum. Jadi semua makanan yang dari gandum dan semua olahannya, tetapi juga ada beberapa jenis-jenis lain yang juga mengandung gluten. Tapi dalam hal ini nasi tidak mengandung gluten, ya. Jadi kalau kalau yang dikatakan tepung-tepungan, tepung beras nggak ada glutennya. Tepung ubi, sekarang kan model tuh tepung ubi itu nggak ada glutennya. Dan kebetulan sekali di minggu ini di Instagram saya sharing mengenai gluten itu apa dan contoh-contoh makanannya. Boleh dilihat di highlight Instagram Dokter Gizi Luciana. Dokter Gizi underscore Luciana. Gitu Pak, semoga terjawab pertanyaannya. Lihat di mana lagi, Dok? Tadi Dokter Gizi underscore Luciana, IG-nya Lucia, ini, Dok ya. iya. Ada Ya, di tentang, Instagram itu saya kebetulan sharing mengenai gluten. baik, mungkin dicatat oleh Ibu Luciana untuk dapat dilihat didengar di IG-nya, Dok, Dok ya. Saya maju ke pertanyaan nomor 5. Eh, Bapak
Maulana Fajar. Kalau dia tapi tidak mengkonsumsi karbohidrat yang lainnya, bagaimana dampak bagi kesehatan? Nah, ini yang tadi saya bilang, makanya hanya protein misalnya, dok. Ya, tubuh kita butuh energi. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Pak Maulana Fajar. Mungkin tadi Joy-nya agak agak hampir selesai gitu. Atau masih penasaran ya? Masih kadang-kadang kalau sudah menjalankan cara makan tertentu terus mendengarkan info yang baru kan kayak nggak rela gitu untuk mengubah langsung ya. Tapi eh, nanti boleh diputar ulang apa video ini apa ya yang nanti Ya, ini disiarkan. di recording nih Pak ya, Ya, Pak jadi Maulana, teman-teman itu semuanya. ada apa namanya gambar metabolismenya, alurnya bahwa kalau kita nggak makan, tidak tercukupi energi dari karbohidrat, jadi kita akan menggunakan sumber energi yang lain, yaitu protein dan lemak. Lemak di dalam tubuh kita memang yang kita konsumsi akan menghasilkan karbohidrat, menghasilkan energi. Tetapi anjuran konsumsi lemak itu hanya 30% dari total kalori. Sedangkan karbohidrat itu 55-60%. Jadi paling banyak adalah karbohidrat karena untuk energi. Nah, kalau kita nggak cukup kalori dari karbohidrat, kita akan menggunakan protein sebagai energi. Nanti konsumsi proteinnya berlebihan karena harus menyuplai energi, terjadi eh, apa em, hasil sampingan yang biasanya jadi merugikan, yaitu contohnya adalah asam urat dan kolesterol gitu. Begitu Pak. Semoga terjawab Asam ya. urat dan kolesterol tuh nyerangnya kemana dok? Paling beratnya. Kalau kolesterol selalu tinggi dalam jangka waktu lama itu akan menyebabkan sumbatan-sumbatan di pembuluh darah gitu ya. Contohnya penyakitnya jantung koroner atau stroke. Kalau asam urat itu akan menyebabkan penumpukan di mana-mana yang menyebabkan artritis atau radang sendi itu ya paling sering dirasakan. Tapi hal lain juga menyebabkan apa kerusakan pada ginjal kalau asam Wah, urat selalu tinggi itu. Dan baik dok. sebaliknya, Rasanya cukup jelas. orang yang berpenyakit ginjal, gangguan ginjal, gangguan fungsi ginjal itu juga cenderung asam uratnya naik terus gitu. Jadi Dok, kembali ke yang eh, dokter terangkan yang tadi, yang dari ambilnya eh, untuk energi dari lauk atau kalau lauk itu saya asumsikan ada protein dok, betul kan? Kalau untuk memenuhi energi kita, karena kita ambil dari protein, berarti proteinnya kita harus makan banyak lauknya dok. Karena dia kan memproduksi energinya hanya sedikit sebenarnya. ya sama seperti karbohidrat. Jadi konsumsi Jadi kalau untuk memenuhi 50% dari kalori yang ya dibutuhkan, proteinnya makan mesti banyak. makan Ya lauknya banyak berapa sekali. banyak tuh dok? Ya, tapi orang sekarang juga Oke, secara tidak sadar mengonsumsi karbohidrat pada waktu makan gorengan karena biasanya gorengannya goreng tepung gitu. baik dok. Ya, eh, mudah-mudahan jelas dok ya. Pertanyaan nomor 7 dari Ibu Carolina Syafika Milia. Pertanyaan, bagaimana memilih sumber karbohidrat yang tepat agar kebutuhan energi tercukupi tanpa meningkatkan risiko obesitas dan diabetes? Dan apa dampak jangka panjang jika dikasih oleh karbohidrat simplex dibanding dengan karbohidrat kompleks? Ya, jadi sebenarnya sih eh, terima Bu Carolina ya. Tapi anjuran anjuran sehat adalah makan gizi seimbang dengan pola gizi seimbang, yaitu makan teratur sehari 3 kali dan selingan di antara waktu makan sehari 2 sampai 3 kali. Untuk yang diabetes dianjurkannya selingannya 3 kali. Bukan menambah kali, tapi lebih banyak frekuensi makan. Jadi eh, total bagi karena
insulinnya masih bisa bekerja dengan baik untuk menjaga kadar gula darah tidak melonjak. Gitu. Nah, ini mengenai karbohidrat, tentu saja rata-rata orang Indonesia porsinya kira-kira seperti itulah, dengan aktivitas fisik ringan, sedang, itu masih bisa porsi seperti tadi. Jadi sebaiknya seperti itu. Seperti itu ya pasti akan menimbulkan efek samping. Misalnya kalau karbohidratnya simplex terus karbohidrat simplex itu benar-benar tidak ada seratnya. Zat gizinya tidak ada, hanya karbohidrat gula itu tok. Tetapi kalau karbohidrat kompleks di dalam bahan makanan sumber karbohidrat nasi, mie, bihun, roti, kentang, ubi, singkong itu masih ada vitamin, serat yang bukan utama tetapi melengkapi dari zat-zat gizi yang lain. Jadi memang seperti itu. Kalau konsumsi berlebihan, baik dan beban yang berat ke tubuh, kalori yang banyak dimasukkan ke dalam tubuh, terutama karbohidrat, apalagi karbohidrat simpleks, itu akan lebih memberatkan kerja metabolisme tubuh sehingga diabetes akan lebih gampang timbul gitu. Semoga ya, intinya kalori jangan banyak-banyak, Baik, Dok. sesuai kebutuhan saja. Sesuai dengan kebutuhan tubuh ya, Ya, Dok ya. dan taunya kalori Ya, kebanyakan atau enggak dari berat badannya naik terus apa enggak. Kalau naik terus, ya artinya kalori yang masuk selalu kelebihan gitu aja sederhananya. baik, Dok. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Oli Bui. Pertanyaannya, Dok. Kalau makan nasi itu bawaannya seperti perut menjadi buncit, tapi kalau kita ganti ke yang lain jadi lebih mengecil. Apa itu karena porsi nasi dan semisal kentang pastanya berbeda? Maksudnya kalau makan nasi jadi gendut, kalau makan yang lain jadi eh, menyiut. Apakah itu karena porsi nasi dan semisal kentang? Maksudnya gitu, Dok. Maksudnya mungkin Iya, terima dengan kasih makanan tertentu pertanyaan. perut kita jadi kecil, Dok. Terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau porsi nasinya banyak, kita berat badannya naik, lemaknya menumpuk, baik yang di dalam perut maupun yang di bawah kulit. Em, ya pasti ya eh, itu bisa dikaitkan dengan konsumsi kalori yang kelebihan. Kelebihan bukan berlebihan, ya, kelebihan terus. Kalau digantinya dengan sayuran, ya penumpukan lemaknya akan tidak terjadi gitu. Apalagi ditambah olahraga. Nah, lemak yang sudah ada jadi hilang. Kenapa terjadi perut buncit? Sebenarnya karena penumpukan lemak itu kalau di perut itu, di dalam perut itu terjadi penumpukan lemak. Jadi penumpukan lemak yang di dalam perut itu akan mendorong dinding perut menonjol. Belum lagi numpuknya juga di bawah kulit itu yang bisa dicubit-cubit itu ya, perut yang bisa dicubit. Nah, itu lemak yang di bawah kulit. Nah, gitu ya. Nah, konsumsi karbohidrat yang berlebihan, kalori yang berlebihan ya pasti akan meningkatkan berat badan atau menyebabkan kegemukan. Kalau diganti yang lain, protein dan gorengan, protein yang digoreng sebenarnya gitu. Pertanyaan Dok, dari pertanyaan tambah, Olibui. Dok. Tadi, Dok. Kok ada orang kurus buncit, Dok? Ya, Dia kurus tapi buncit banget gitu. ya bisa Kenapa juga. tuh, Dok? Kalau sebenarnya kalau orang orang kurus seharusnya lemaknya tidak ada. Tapi kalau orang yang sangat kurus perutnya buncit mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin ada penyakit-penyakit yang yang ada di dalam tubuh ya. Misalnya pada orang dengan gangguan liver yang eh, perutnya berisi cairan, ya itu kurus sekali tapi perutnya gendut. Nah, ini mesti cek lebih lanjut. Atau mungkin orang yang dia makannya sih nggak terlalu banyak, ya mungkin kelebihannya dikit aja. Tapi
gayanya dok, habis makan dia duduk seharian. Mungkin itu jadi perutnya gendut juga dok. Em, perut Mungkin. buncit, perut buncit kalau dikaitkan dengan obesitas, badan lain juga berlemak. Tetapi pada orang yang semakin tua, ototnya semakin kecil karena tidak beraktivitas, lemaknya masih ketinggalan di perut, nggak bisa. Otot badannya tidak gemuk, tapi perutnya gemuk. Tapi ini biasanya nggak se ekstrim kalau ada penyakit di pasien gitu, di orang itu gitu loh. Baik dok. Jadi alangkah baiknya kita walaupun makannya sudah tepat, tetap olahraga sehingga perut kita langsing. Mungkin itu jawaban saya, Ya, dok. mungkin bisa pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Biasanya kita lakukan pengukuran eh, dengan alat BIA ya. Jadi ketahuan komposisi lemak tubuhnya itu seberapa persen, seberapa banyak gitu. Baik, dok. Saya lanjut ke pertanyaan berikut, dok. Dari Ibu Kumala Dewi. Dok, apakah ada faktor hormonal yang menyebabkan sudah berusaha makan sedikit tapi tetap susah turun berat badan? Faktor hormonal. Ini teman saya ini, beliau profesor di Jogja nih, Pak. Selamat malam, Ibu Kumala Dewi. Jadi terima kasih sekali ya. Ini eh, teman saya, teman SMA ini bangga sekali saya beliau join di sini malah mengirimkan pertanyaan lagi. Jadi sebenarnya faktor hormonal yang menyebabkan eh, bisa, tetapi sebenarnya yang terutama adalah intake kalori yang berlebihan menyebabkan gemuk. Tapi kalau sudah gemuk mau menurunkan berat badan itu makannya tidak boleh berlebihan supaya tidak menumpuk lemak baru, tetapi juga harus olahraga untuk membuang lemak yang sudah ada. Nah, olahraga itu sebenarnya nggak susah, hanya jalan kaki minimal setengah jam, minimal. Dan itu tidak bisa digabung-gabung, misalnya 10 menit atau 15 menit, nggak bisa. Jadi harus sekali jalan itu 30 menit minimal. Baru itu akan bisa apa, memecah lemak yang sudah ada dalam tubuh. Dan ini prosesnya lama sekali, tidak cepat, tidak bisa cepat. Kira-kira paling cepatnya yang sangat rajin olahraga dan makannya nggak berlebihan itu sekitar 10 kilo dalam 3 bulan. Itu yang sehat, dok ya. Ya, Cara yang sehat. ya, ini cara yang benar. Menurunkan berat badan dengan sehat. Iya, Tetap sehat. jadi bukan makan Karena banyak sedikit. orang yang nggak sehat, dok. Iya, Malah jadi sakit iya gara-gara mau betul. nurunin berat badan. Iya. Baik, dok. Mudah-mudahan Ibu Kumala Dewi jelas dengan keterangan Ibu dokter ini. Pertanyaan yang terakhir ini dari Bapak atau Ibu Galih ini, saya tidak tahu nih. Apakah konsumsi karbohidrat selain nasi porsinya sama? Adakah batasan dalam mengonsumsi buah setelah mengurangi karbohidrat? Nah, ada karbohidrat kaitannya dengan buah. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi eh, untuk eh, sehari-hari sehari-hari itu maksudnya, eh, nggak bukan bukan meal plan dari dokter atau ahli gizi itu boleh dianggap sama, kira-kira sama. Jadi kalau kita makan dengan aktivitas fisik yang ringan sampai sedang itu makannya bisa sekepal nasi. Kepalanya ada yang gede, ada yang kecil, ya toh juga anjuran isi piringku. Pertanyaan yang terakhir, dokter. Jadi terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Dokter untuk yang pertanyaan tersebut.
saya ingin lanjutkan mengenai pengumuman kepada teman-teman bahwa acara Dr. Lucy and Friends ini kita adakan setiap 2 bulan satu kali. Berarti kita akan bertemu nanti pada acara berikutnya 2 bulan kemudian adalah pada bulan temanya adalah protein dan kaitannya dengan asam urat dan kolesterol yang akan diadakan pada tanggal 13 Februari tahun depan ya. Jamnya seperti biasa jam 8 malam. Mudah-mudahan dicatat oleh teman-teman semua hadir kembali pada acara protein dan kaitannya dengan asam urat dan kolesterol. Saya mau menyampaikan sedikit tentang informasi tentang NutriHealth Indonesia. NutriHealth Indonesia adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi gizi, konsultasi mengenai weight management, bagaimana kita mengatur berat badan kita dengan tepat. Tidak harus orang sakit yang mengatur berat badan, tapi orang sehat pun harus tahu cara mengatur berat badannya dengan tepat, cara berhitung kalori dengan tepat, pola makan yang baik. Kita juga ada program dengan nutrition clinical management untuk orang-orang yang mempunyai masalah diabetes atau menderita penyakit lainnya, hipertensi, penyakit jantung, bagaimana mengatur makannya agar kita bisa sehat kembali dengan cara yang tepat. Ada juga program kita yang untuk parenting atau bagaimana memberi makan anak-anak di bawah 5 tahun dengan tepat, dan untuk juga program untuk ibu hamil atau kita sebut pregnancy nutrition management. Itu adalah produk-produk program-program yang dilakukan oleh NutriHealth Indonesia. Sampai kita pada acara untuk pengumuman pemenang giveaway. Seperti biasa, 10 penanya yang mendapat hadiah kita sebutkan adalah Ibu Hana, Ibu Ellen Cahyadi, Ibu Evelyn, Ibu Lufiana, Bapak Maulana, Ibu Deviana, Ibu Carolina Syafika, ini Bapak atau Ibu Olibui, Ibu Kumala Dewi, Bapak atau Ibu Galih. Itulah hadiah akan diberikan dari sponsor kami, yaitu Hukumi Beras Porang, dan juga voucher untuk konsultasi, dan juga voucher diskon 25% untuk dari Pramita Laboratorium untuk cek lab. Dicatat dan diambil screenshot nomor ini bin kita dengan nomor 081211755551. Jadi yang mendapatkan hadiah itu boleh menghubungi admin kita dengan nomor tersebut. Untuk layanan konsultasi gizi online NutriHealth Indonesia bisa dilihat di nutrihealthindonesia.com atau dengan WhatsApp group sana, nomor WhatsApp, atau dengan Instagram kita, atau dengan TikTok kita, atau dengan YouTube kita. Jangan lupa follow Instagram kita tersebut semua dan selalu mendukung acara Dr. Lucy and Friends. Acara sudah selesai, saya menyampaikan selamat tahun baru, selamat Natal kepada teman-teman semuanya. Selamat menikmati tahun baru, semua sehat selalu, dan kita berjumpa pada tahun depan. Selamat malam, sampai jumpa tahun depan, bulan Februari. Satu kali periksa, seumur hidup rasakan manfaatnya. Nutrigenetik, pemeriksaan yang dapat membantu Anda untuk mengetahui pola makan, diet, dan olahraga yang sesuai berdasarkan profil genetik Anda. Bersifat personal yang artinya setiap individu memiliki pola yang berbeda sesuai variasi genetik. Terdapat 112 gen marker dari 14 panel kesehatan. Terdapat juga panel Women's Health khusus untuk wanita. Dengan adanya 112 gen marker ini, sahabat Pramita dapat mengetahui secara detail dan mengenal lebih dalam terkait genetik Anda untuk menemukan pola hidup yang tepat. Kami membantu Anda untuk mencapai resolusi sehat dengan diet, olahraga, dan pencegahan risiko penyakit yang terpersonalisasi untuk Anda. Dapat dilakukan di semua usia melalui Nutrigenetik bersama Pramita, rencanakan hidup sehat dengan cara yang cerdas.
Kunjungi Pramita terdekat di kota Anda atau menghubungi Sapa Pramita. Download aplikasi Pramita Mobile di Play Store dan juga App Store. Yuk, tunggu apa lagi? Hidup sehat, masa depan bahagia bersama Pramita.